Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, Sekolah Indonesia Channel akan membagikan contoh soal P3K khusus untuk guru honorer seluruh Indonesia tahun 2021. Pada kesempatan kali ini akan membagikan contoh soal P3K khusus untuk kompetensi manajerial. Seperti apa contoh soalnya? Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke. Soal ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpar RB nomor 38 tahun 2017, di mana kompetensi manajerial ini menyangkut 7 kompetensi, yaitu ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan, di mana setiap kompetensi nanti ada level-levelnya tersendiri dan di setiap level tersebut ada indikatornya tersendiri. Untuk file peraturan Menpar RB nomor 38 tahun 2017 ini Bapak Ibu bisa download di link di deskripsi. Langsung saja diklik dan di download. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah A. Menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa. B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. C. Mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. D. Menjelaskan kepada orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. Atau E. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Jawabannya yang tepat adalah yang E. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain dan mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Kenapa jawabannya yang E? Ini terkait dengan kompetensi yang ke-8, yaitu pengambilan keputusan, di mana sesuai dengan level yang kedua, yaitu menganalisis masalah secara mendalam. Indikatornya yang sesuai adalah melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi, mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan atau keputusan, membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Oke, lanjut. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? A. Tidak setuju karena akan menyebabkan stres. B. Tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal. C. Tidak setuju karena lebih baik mengerjakan tugas lain dengan hasil lebih baik. D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Atau E. Setuju karena sikap mudah menyerah akan memengaruhi kinerja. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Jawaban ini terkait dengan kompetensi orientasi pada hasil.
di mana orientasi pada hasil ini memiliki definisi kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Lebih tepatnya lagi, terkait dengan level pertama dengan deskripsi bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Indikator yang pertama yaitu 1.1 menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Oke, lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu. A. Sulit menerima pendapat orang lain. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Atau E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Ini sesuai dengan kompetensi yang ketiga, yaitu komunikasi, dengan definisi kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lebih tepatnya lagi sesuai dengan level yang kedua, yaitu aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain, mengintegrasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dan lain-lain. Lebih tepatnya lagi sesuai dengan indikator yang ke-2.2, yaitu mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Oke, lanjut ya. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas secara mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Mengeluarkannya dari tim. Jawabannya benar adalah yang D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Ini sesuai dengan kompetensi bekerja sama atau kerjasama. Tepatnya level kedua, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Indikator 2.1 yaitu membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Dan level yang ketiga yaitu efektif membangun tim kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Indikator 3.1 yaitu melihat kekuatan atau kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Oke, lanjut ya. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai.
Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Anda tahu di mana letak buku tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan saja. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja di mana letak buku tersebut. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarkannya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. Jawabannya tepat adalah yang C. Tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja di mana letak buku tersebut. Sesuai dengan kompetensi yang keempat, yaitu orientasi pada hasil, dengan definisi kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Yaitu level yang pertama, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, sama seperti yang tadi ya. Oke, langsung lanjut aja. Menjelang jam istirahat kantor, Anda dan rekan Anda berjanji untuk makan siang di luar kantor. Akan tetapi, bos Anda memanggil dan meminta tolong Anda menangani klien prioritas yang akan datang di jam istirahat, dan transaksi klien tersebut akan sangat berpengaruh pada penambahan modal perusahaan Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak permintaan bos dengan sopan karena jam istirahat adalah hak karyawan. B. Mengatakan pada bos bahwa Anda sudah memiliki janji dan akan segera kembali untuk melayani klien. C. Meminta bantuan teman untuk menangani klien selama Anda pergi dan akan segera membantu setelah Anda kembali. D. Menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan teman. Atau E. Makan siang di kantor sambil mempersiapkan beberapa hal sambil menunggu klien. Jawabannya tepat adalah yang D. Menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan teman. Ini terkait dengan kompetensi pelayanan publik, yaitu level 1, menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan dengan indikator 1.2, melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Kamu adalah pemimpin di suatu perusahaan kerajinan. Perusahaanmu memperdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja. Suatu saat, salah seorang masyarakat sekitar yang difabel ingin melamar di tempat Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menerimanya bekerja karena kasihan. B. Menerimanya bekerja agar dipandang baik oleh masyarakat sekitar. C. Menolaknya bekerja karena dia tidak bisa bekerja normal. D. Menerimanya jika ia memiliki keahliannya yang sama seperti yang dibutuhkan. Atau E. Menolaknya dan memilih masyarakat normal. Jawabannya tepat adalah yang D. Menerimanya jika ia memiliki keahlian yang sama seperti yang dibutuhkan. Ini terkait dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Tepatnya level keempat, yaitu menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran, yaitu sesuai dengan indikator 4.3, mengembangkan orang-orang di sekitarnya secara konsisten, melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerjanya. Lanjut. Jika Anda diminta atasan Anda untuk mengikuti pelatihan, sementara Anda adalah pegawai baru, apa yang Anda lakukan? A. Menerimanya karena dengan mengikuti pelatihan akan meningkatkan performa kerja saya. B. Menyetujuinya asalkan gratis. C. Menyetujuinya karena itu kewajiban saya sebagai karyawan. D. Menolaknya karena saya masih baru dan karyawan lain yang lebih senior lebih pantas mendapatkannya. Atau E. Mengikutinya secara terpaksa. Jawabannya tepat adalah yang
A. Menerimanya karena dengan mengikuti pelatihan akan meningkatkan performa kerja saya. Ini sesuai dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain, tepatnya di level 1 yaitu pengembangan diri. Sesuai dengan indikator 1.3 yaitu berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Oke, itulah sedikit contoh soal P3K kompetensi manajerial khusus untuk guru honorer tahun 2021. Untuk mendownload permen pan RB-nya kalian bisa download di link deskripsi. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengetahui atau mengikuti video-video terbaru dari kami, sehingga ketika kami update video terbaru, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Subscribe itu gratis, tombolnya warna merah ada di bawah. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.